Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya Joko Warino di channel tercinta tentang ya pertanian lah ya secara umum. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang manfaat pruning ataupun pemangkasan pada tanaman kelapa sawit. Kenapa tanaman kelapa sawit perlu dilakukan pemangkasan ataupun pruning? Sebenarnya kalau secara teori tentunya pruning ini bermanfaat agar unsur hara yang kita berikan melalui pupuk ataupun unsur hara yang tersedia di dalam tanah itu tidak diserap secara menyeluruh oleh pelepah ini ya, pelepah-pelepah yang seharusnya sudah dibuang begitu. Jadi unsur hara ataupun pupuk yang kita berikan, nutrisinya nanti bisa terserap, mungkin bisa di perkembangan pucuk tanaman ya secara vegetatif, ataupun bisa juga memunculkan buah baru ataupun proses pemasakan buah yang akan semakin cepat. Jadi sangat penting dilakukan pruning. Ya, terus pertanyaan selanjutnya, berapa banyak yang harus dibuang pelepahnya? Nah, ini menjadi perdebatan juga sebenarnya. Kalau di Malaysia ya, itu semua pelepah dibuang waktu panen, jadi tidak perlu lagi dilakukan pruning. Ya, jadi dibuang semua pelepahnya agar buahnya bisa diambil. Tapi kalau di Indonesia berbeda lagi. Biasanya pelepahnya dibiarkan berapa, istilahnya itu berapa songgol lah gitu ya. Ada yang satu, ada yang dua ya, sesuai selera. Tapi sebenarnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Tanaman kelapa sawit ini membutuhkan daun ya, membutuhkan daun-daun ini atau pelepah-pelepah ini untuk melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis ini fungsinya nanti bisa untuk sebagai salah satu energi lah ya istilahnya, untuk pertumbuhan buah ataupun perpanjangan batang atau peninggian tanaman kelapa sawit itu sendiri. Jadi kalau kita terlalu banyak membuang pelepah, maka fotosintesis tidak berjalan dengan baik ya. Kalau tidak berjalan dengan baik, tentunya buahnya juga, pertumbuhannya juga akan terganggu. Jadi harus tepat. Nah, untuk usia-usia yang 5 tahun seperti ini, 5 tahun, 6 tahun itu daun ataupun pelepahnya itu sekitar 40-45 disisakan di sini ya, yang tidak dibuang. Jadi kalau kita hitung seluruhnya ini ya, itu ada di songgo 1 ataupun songgo 2. Jadi kalau yang buah ini sudah tua, sudah menguning, itu bisa songgo 1. Tapi kalau buah-buah masih pucuk-pucuk seperti ini jatuhnya songgo 2 ya. Hitungannya seperti itu. Tapi setiap varietas itu pasti akan berbeda-beda. Nanti bisa kalian terapkanlah seperti apa sesuai dengan varietas. Tapi secara umum seperti itu. Nah, oke ya. Kita tunas saja, kita coba ya. Ini songgo 2 atau songgo 1. Ini songgo 2 karena memang buahnya pucuk ya. Karena memang ini sudah minta dipupuk ya, sudah lama nggak dipupuk. Oke, kita langsung tunas. Jadi seperti itu ya. Jangan ada perdebatan lagi ini songgo 1 atau songgo 2 atau bahkan dihilangkan semua pelepahnya seperti di Malaysia. Tapi mungkin ada ilmu-ilmu khususnya lagi lah di Malaysia itu, karena memang pupuknya selalu berbanyak. Kalau kita kan nggak seperti itu ya. Oke.
Oke, kita sudah selesai melakukan pruning ataupun penunasan kelapa sawit. Cukup itu ya, menguras tenaga. Oke, jangan lupa kebun kalian juga harus dirawat semaksimal mungkin. Salah satunya yaitu ditunas ataupun di pruning untuk mendapatkan hasil terbaik. Pruning itu penting, pemupukan juga penting ya. Jadi semuanya harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Saya akhiri, salam tandan berduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.